Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan atas hasil kerja mereka, dan kompensasi menjadi tolak ukur bagi seorang pekerja untuk mempertimbangkan pekerjaannya. Beberapa literatur mendefinisikan kompensasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan atas kontribusi mereka. Pada dasarnya, karyawan bekerja untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang karyawan yang menghargai kerja keras dan menjunjung nilai loyalitas terhadap organisasi itu akan mendapatkan penghargaan, yaitu berupa kompensasi. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, arti kompensasi yaitu adalah yang pertama, ganti rugi; kedua, pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; yang ketiga, pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain; yang keempat, imbalan yang diberikan berupa uang atau bukan uang kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Menurut beberapa ahli, arti kompensasi yaitu: pertama, menurut Armstrong Duck tahun 2015, kompensasi diberikan kepada pengusaha agar bertujuan dalam mempengaruhi kinerja dan meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Dessler tahun 2015, beliau menyatakan semua bentuk yang diberikan kepada karyawan dari hubungan kerja disebut kompensasi. Menurut Rifai tahun 2009, beliau menyatakan kompensasi sebagai imbalan yang diterima karyawan atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Kompensasi terdiri dari dua hal. Yang pertama, kompensasi finansial, yaitu ada kompensasi langsung dan tidak langsung. Contoh dari kompensasi langsung yaitu gaji, upah, bonus, komisi, dan insentif. Yang kedua, kompensasi tidak langsung yaitu seperti tunjangan. Dan kompensasi non-finansial yaitu kepuasan dan pelayanan yang diperoleh. Tujuan kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategi sambil memastikan keadilan internal dan eksternal. Internal equity atau keadilan internal memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayarnya lebih tinggi. Adapun tujuan lain dari kompensasi yaitu: 1. Memperoleh personal berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk mampu menarik pelamar. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif terhadap organisasi lain dengan akibat perputaran tenaga kerja yang tinggi. Yang ketiga, memastikan keadilan. Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan dalam internal maupun eksternal. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak secara insentif untuk perilaku di masa depan. Yang kelima, mengawasi biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memelihara dan mempertahankan pada biaya yang wajar. Yang keenam, mematuhi peraturan. Sistem upah yang baik dan mempertimbangkan tantangan legal yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan pekerja. Yang ketujuh, memfasilitasi saling pengertian. Sistem manajemen kompensasi harus mudah dipahami oleh spesialis sumber daya manusia, manajer operasi, dan pekerja. Yang terakhir ada efisiensi administrasi selanjutnya. Program upah dan gaji harus dirancang dapat dikelola secara efisien meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan yang sekunder. Selanjutnya, karakteristik kompensasi. Yang pertama, arti penting. Sebuah imbalan tidak bakal dapat mempengaruhi apa-apa yang dilakukan oleh orang atau bagaimana perasaan mereka jika hal tersebut tidak penting bagi mereka. Adanya rentang perbedaan yang luas antar orang jelaslah mustahil mencari imbalan apapun yang penting bagi setiap orang di dalam organisasi. Dengan demikian, tantangan dalam merancang sistem imbalan adalah mencari imbalan yang sedapat mungkin mendekati kisaran para karyawan dan menerapkan berbagai imbalan guna meyakinkan imbalan yang tersedia adalah penting bagi semua tipe individu di dalam organisasi. Yang kedua ada fleksibilitas. Jika sistem imbalan disesuaikan dengan karakteristik untuk anggota-anggota individu dan jika imbalan disediakan tergantung pada tingkat kinerja tertentu, maka imbalan memerlukan beberapa tingkat fleksibilitas. Fleksibilitas imbalan merupakan prasyarat yang perlu untuk merancang sistem imbalan yang terkait dengan individu. Yang ketiga, frekuensi. Semakin sering suatu imbalan dapat diberikan,
semakin besar potensi daya gunanya sebagai alat yang mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, imbalan yang sangat didambakan adalah imbalan yang dapat diberikan dengan sering tanpa kehilangan arti pentingnya. Yang keempat, ada visibilitas. Imbalan haruslah betul-betul dapat dilihat jika dikehendaki supaya kalangan karyawan merasakan adanya hubungan antara kinerja dan imbalan yang kelihatan atau visible. Memiliki keuntungan tambahan karena mampu memuaskan kebutuhan karyawan akan pengakuan dan penghargaan. Dan yang terakhir adalah biaya. Sistem kompensasi nyata sekali tidak dapat dirancang tanpa pertimbangan yang diberikan terhadap biaya imbalan yang tercakup. Jelasnya, semakin rendah biayanya, semakin diinginkan biaya tersebut dari sudut pandang organisasi. Imbalan tertinggi, biaya tertinggi tidak dapat diberikan sesering imbalan terbiaya rendah, dan karena sifat mendasar biaya yang ditimbulkannya, imbalan berbiaya tinggi mengurangi efektivitas dan efisiensi. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang manfaat kompensasi. Kompensasi memiliki banyak manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi yang adil dan layak mendapatkan memotivasi karyawan untuk meningkatkan produk dan performa kerja. Yang kedua, menarik dan memperhatikan karyawan yang berkualitas. Kompensasi yang kompetitif dapat membantu perusahaan mendapatkan karyawan yang berkualitas dan mempertahankan karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, menjamin dan keadilan. Kompensasi yang adil dan layak dapat menjamin keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawannya. Yang keempat, membangun lingkungan kerja yang baik. Kompensasi yang layak dapat mendorong karyawan untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan suportif. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk gaji, insentif, asuransi, barang, atau fasilitas. Syarat sistem kompensasi. Syarat sistem kompensasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, keadilan eksternal, yaitu kompensasi diberikan sesuai nilai pasar tenaga kerja, mampu bersaing dengan organisasi sejenis, dengan membandingkan pekerjaan yang sama di antara organisasi yang serupa dalam ukuran, misi, dan sektornya. Yang kedua, keadilan internal, yaitu jabatan dan pekerjaan dihargai dengan perbandingan yang rasional. Input yang dibawa pekerja harus seimbang dengan output yang diperoleh pekerja. Input yaitu pengalaman, pendidikan, keahlian, upaya, dan waktu kerja. Output yaitu gaji, tunjangan, penghargaan, dan imbalan lainnya. Yang ketiga, keadilan individu, yaitu pekerja merasa diperlukan secara wajar dibandingkan dengan rekan kerja. Yang keempat, transparan dan konsisten, yaitu proses pemberian harus jelas dan konsisten di seluruh organisasi tanpa diskriminasi atau bias. Yang kelima, mendukung motivasi dan kinerja, yaitu mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja melalui intensif dan penghargaan yang sesuai. Yang keenam, fleksibel dan responsif, yaitu ada ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan bisnis. Yang ketujuh, mematuhi regulasi, yaitu sistem harus sesuai undang-undang ketenagakerjaan seperti upah minimum dan tunjangan. Kesimpulannya, dengan memenuhi syarat-syarat ini, sistem kompensasi dapat meningkatkan kepuasan retensi karyawan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak ketidakpuasan terhadap gaji. Ketidakpuasan terhadap gaji seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pemenuhan yang tidak memadai, keterlambatan pembayaran, dan kurangnya pengakuan atas kontribusi karyawan. Karyawan merasa tidak dihargai jika gajinya tidak sebanding dengan usaha yang diberikan, yang dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas. Perbedaan antara yang diterima dengan yang seharusnya diterima merupakan penyebab kepuasan terhadap gaji. Ketidakpuasan ini akan berdampak pada perilaku karyawan yang dapat menghambat pencapaian efektivitas organisasi. Ketidakpuasan terhadap gaji dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek dalam organisasi,
Beberapa pengaruh utama meliputi yang pertama itu adanya kurangnya motivasi, di mana karyawan mungkin kehilangan semangat untuk bekerja secara optimal. Yang kedua yaitu adanya peningkatan pergantian karyawan. Adanya ketidakpuasan dapat mendorong karyawan mencari pekerjaan lain, sehingga dapat meningkatkan turnover. Yang ketiga, adanya penurunan produktivitas. Karyawan yang tidak puas itu cenderung kurang produktif dan tidak fokus terhadap pekerjaannya. Yang keempat yaitu adanya gangguan hubungan kerja. Adanya ketidakpuasan dapat menimbulkan ketegangan antar karyawan dan manajemen, sehingga dapat merusak iklim kerja. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan disarankan untuk menerapkan transparansi dalam penetapan gaji, melakukan penilaian kinerja yang adil, dan memberikan penghargaan yang sesuai. Faktor penentu utama kompensasi finansial individu. Ada 4 faktor penentunya, yaitu yang pertama pekerjaan, berat ringannya kewajiban, tanggung jawab, dan kondisi kinerja. Contohnya, posisi manajerial atau yang memiliki tanggung jawab besar seperti CEO seringkali menerima gaji yang lebih besar dibandingkan posisi non-manajerial. Yang kedua, karyawan. Kinerja karyawan, senioritas, pengalaman, potensi, dan status keanggotaan dalam organisasi. Contohnya, seperti karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa dapat menerima bonus atau kenaikan gaji yang lebih besar. Yang ketiga yaitu organisasi. Kebijakan organisasi dan kemampuan organisasi untuk membayar karyawan. Contohnya, organisasi besar dengan anggaran yang baik mungkin memiliki kebijakan kompensasi yang lebih kompetitif dibandingkan perusahaan kecil. Nah, yang keempat yaitu pasar tenaga kerja, biaya hidup, tuntutan serikat kerja, survei kompensasi, kondisi perekonomian, dan kebijakan pemerintah. Contohnya, jika ada permintaan tinggi untuk posisi tertentu di pasar, kompensasi untuk posisi tersebut cenderung lebih tinggi. Misalnya, dalam industri teknologi, permintaan untuk pengembangan perangkat lunak seringkali membuat gaji mereka meningkat. Contoh kompensasi. Kompensasi yang umum diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Contoh-contoh dari kompensasi langsung. 1. Gaji. Gaji merupakan imbalan pokok yang diterima karyawan secara berkala. 2. Tunjangan. Tunjangan merupakan imbalan tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan seperti tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan transportasi, tunjangan makan. 3. Insentif. Insentif merupakan imbalan yang diberikan berdasarkan kinerja individu atau tim seperti bonus tahunan, komisi penjualan, dan profit sharing. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung memiliki contoh seperti asuransi. Asuransi ini termasuk seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. 2. Opsi saham. Opsi saham adalah hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu di masa depan. 3. Program pensiun. Program pensiun adalah program yang menjamin penghasilan setelah karyawan pensiun. 2. Kompensasi non-finansial. Non-finansial sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Peluang pengembangan diri. Peluang pengembangan diri contohnya seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan, pendidikan formal atau sponsorship, dan program mentoring. B. Lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik ini termasuk seperti ruang kerja yang nyaman, jam kerja yang fleksibel, budaya kerja yang positif, serta tim kerja yang solid. C. Fasilitas. Fasilitas di sini maksudnya seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, fasilitas olahraga, dan fasilitas rekreasi. D. Pengakuan dan penghargaan. Penghargaan dan penghargaan yang dimaksud di sini seperti penghargaan atas prestasi, promosi jabatan, serta sertifikat. E. Otonomi dalam bekerja. Otonomi dalam bekerja yang dimaksud seperti di sini seperti kebebasan dalam mengambil keputusan,
pengakuan atas ide-ide baru, dan lain-lain.